Oke, pagi-pagi semangat kita. Di pagi hari yang indah ini kita akan mereview lagi salah satu mobil yang menurut saya bentuknya ini memang keren banget. Mobil dari brand Suzuki, yaitu Suzuki X-Over RC1, tipe paling tinggi di X-Over. Oke, kita lihat mobilnya guys ya. Ini adalah penampakan dari eksteriornya. Oke, jadi mobil ini dia bertipe hatchback seperti halnya mobil Jazz ataupun Yaris, Suzuki Swift itu bentuknya hatchback. Jadi tidak ada buntut dia. Kelebihannya mobil ini kenampakannya dia lebih lebar daripada saingan-saingannya seperti Jazz atau Yaris, sedikit lebih lebar. Kemudian dia punya jarak sumbu roda ini lebih panjang, sekitar 2 meter. Jadi wheelbase-nya dari sumbu roda depan ke belakang lebih panjang, makanya mobil ini dia lebih stabil dibandingkan saingan-saingannya. Oke, bisa kita lihat lekuk bodinya ini betul-betul berotot. Dari garis-garis bodi sampingnya ini berotot sekali. Jadi ini tipe yang paling tinggi di X-Over. Jadi dia ini sebetulnya ada berbedanya dengan mobil-mobil seperti hatchback lain seperti Jazz, Yaris, Swift dan lain-lain. Karena mobil ini dia tidak sepenuhnya hatchback. Dia ini perpaduan antara mobil hatchback dan mobil SUV. Makanya dinamakan crossover. Jadi mobil X-Over ini adalah mobil crossover, perintis crossover pertama di Indonesia. Kemudian nanti diikutin oleh seperti Nissan Juke atau mobil-mobil HR-V mungkin sekarang crossover. Sudah banyak sekarang mobil crossover. Karena mobil crossover ini pertama dia keunggulannya itu seperti hatchback. Dia pertama lincah dan irit. Kemudian desainnya agak pendek dia. Tidak ada buntut. Jadi kalau untuk dalam perkotaan yang macet-macet atau enggak mau masuk ke tempat parkir, ke lorong-lorong, ataupun tempat parkir kita misalnya punya space yang tidak terlalu panjang, mobil ini enak, bisa masuk, gampang masuk. Nah itu. Tapi mobil hatchback kan salah satu kekurangannya itu dia rendah, makanya mobil ini dia tinggi dia dibandingkan dengan mobil saingannya, hatchback saingannya. Jadi dia ngambil konsep mobil SUV. Jadi dari kaki-kakinya pun dia kuat ya, seperti SUV. Bisa kita lihat konstruksi kaki-kakinya di bawah tinggi, dan mobil ini tinggi. Kendalanya kalau mobil-mobil yang rendah hatchback lain itu biasanya kalau ada polisi tidur atau jalan-jalan rusak, dia sering nyangkut dia. Dan yang parahnya itu sering ada kejadian di bagian mesin bagian bawah tempat bak karter oli itu sering sekali dia pecah karena kejedut batu atau mungkin polisi tidur yang terlalu tinggi, akhirnya jadi repot. Nah mobil ini dia tinggi, ini bisa kita lihat, coba sebentar. Nah ini bisa kita lihat, ini saya kebetulan punya dongkrak buaya, ini cukup tinggi ya, cukup tinggi. Dulu saya pernah coba di mobil Jazz, Yaris, Swift dan lain-lain, dia dongkraknya nggak bisa masuk dari bawah sini. Dari bawah sini dia nggak bisa masuk dia. Jadi cuma sampai sebatas ini, nggak bisa ke dalam. Tapi mobil ini bisa sampai ke dasar masuk tanpa menyentuh apapun. Bahkan masih ada rongga sekitar mau
15 cm dari bagian paling bawah mobil. Jadi betul-betul mobil ini aman kita bawa, mau jalan jauh, mau pergi mudik, pergi adventure, tidak takut. Karena kalau untuk pergi adventure itu kadang-kadang kita tidak tahu kondisi jalan, kadang-kadang dapat jalan mulus, kadang-kadang dapat jalan yang jelek, kadang-kadang dapat jalan yang sangat jelek. Nah, kalau mobil ini kebetulan dapat jalan yang sangat jelek, dia terus saja, dia tidak usah terlalu khawatir dia. Oke, karena konstruksi di bagian bawahnya juga dia seperti mobil-mobil SUV. Misalnya ini di bagian bak karter olinya pun dia di bawah dari member, jadi tidak terlalu takut kepentok. Nah, ini di samping tinggi dan dia konstruksinya memang oke lah untuk jalan-jalan yang rusak. Nah, itu baik, lanjutkan. Mobil ini pertama kali diperkenalkan, diproduksi pada tahun 2006 dan diperkenalkan di acara Geneva Motor Show. Jadi mobil ini diproduksi di Jepang, kalau tidak salah di Jepang sama Hungaria, dengan nama Suzuki Maruti. Kalau di di Australia dibilangnya ini Suzuki Liana. Tapi kalau di Indonesia sama beberapa negara Eropa lain ya X-Over, SX4. Jadi oke, mobil ini pertama kali masuk di Indonesia pada sekitar tahun 2007, 2006, 2007 gitu, dalam bentuk CBU. Jadi masih satu mobil utuh bulat diimpor. Cuma kelemahannya dia kalau CBU itu dia masih betul-betul standar. Contohnya rem depan masih sudah cakram, belakangnya masih tromol gitu. Setelah di CKD kan mulai tahun 2008 dia mulai diadakan pembaruan, disegarkan lagi, ditambah fitur yang lebih baik lagi. Misalnya remnya semua depan belakang dibikin cakram, kemudian setirnya itu sudah ada pengontrolan audio yang terintegrasi dengan bagian head unitnya, dan ada beberapa lagi yang membuat mobil Suzuki X-Over ini menjadi lebih cocok dan lebih canggih dengan kondisi medan di Indonesia. Oke, jadi bisa kita lihat, kelihatan dari depan mobil ini lebar ya, lebarnya ini sekitar 1,8 meter dia. Jadi memang lebih lebar daripada mobil-mobil saingan lainnya. Kita lihat juga ini jarak sumber rodanya yang panjangnya 2,5 meter yang membuat mobil ini stabil. Kemudian dia tinggi, apalagi yang tipe RC1 ini, RT1 ini dia memakai velg yang sudah ring 17 ini, ring 17 bawaan. Jadi tambah tinggi lagi dia. Untuk mobilnya ini boros nggak? Nah, kalau masalah boros atau enggaknya, kalau penggunaan di dalam kota harian itu dia sekitar 1,9. Jadi untuk jalan yang ya khusus memang 100% dalam kota, kondisi macet, kondisi banyak lampu merah, itu 1,9. Tapi kalau dipakai di rute kombinasi, misalnya dalam kota dan lewat jalan-jalan agak bebas hambatan dikit, dia bisa 1,10. Kalau misalnya rute luar kota atau jalan tol bisa 1,12 sampai 1,13. Nah itulah, jadi menurut rekan-rekan semua, mobil ini irit atau boros ya tergantung. Tapi menurut saya sih, kalau dengan konsumsi bahan bakar seperti itu, kemudian dapat mobilnya seperti ini, kokoh seperti ini, nyaman seperti ini, sepertinya sih irit lah, nyaman. Oke, kita sekarang coba lihat lebih detail lagi. Jadi mobil ini kita bisa lihat head unitnya, headlampnya dia bentuknya agak melengkung seperti ini. Jadi cakep sekali, dia timeless. Kemudian untuk tipe yang tahun 2011 ini, karena dia sudah facelift, dia lampunya ini sudah proyektor. Nah, bisa kita lihat, keren ya, dan terang, proyektor dan HID. Ini adalah grillnya,
honeycomb dengan emblem Suzuki besar di depannya, ciri khasnya. Dan untuk tipe RC1 atau tipe racingnya, limitednya, dia bempernya bentuknya agak beda. Bisa kita lihat sini, bempernya jadi dia ini bentuk air dam di bagian bawahnya ini beda dari versi X-Over biasa. Dan dia ada motif honeycomb juga, tetap ada honeycomb. Jadi kesannya lebih sporty dan rapi, cantik dia. Dan terutama di bagian fog lampnya sini. Nah, fog lampnya ini dia sudah ada otot di bagian sampingnya sini dengan fog lamp tipe sporty. Jadi cover fog lampnya pun dia berbentuk seperti honeycomb juga. Dan di atasnya ini ada DRL. Jadi DRL-nya ini bukan aftermarket, memang bawaan asli. Oke, penampakannya lebih sporty. Tampilan dari depan, nah, sporty kan. Ini skid tracknya juga di bagian bawah sini dia lebih tebal, skid tracknya. Oke, kita lanjut ke samping. Bagian fendernya dia lekukannya betul-betul berotot, mulai dari fender, pintu depan sampai belakang dia dibikin berotot dengan garis bodi yang tegas, jadi kelihatan lebih kokoh. Bisa kita lihat. Dan di bagian sekelilingnya itu dibuat over fender, ciri khas mobil SUV seperti ini. Kemudian di sampingnya ini dipasangin body side molding. Jadi khusus yang tipe RC1 dipasangin body side molding seperti ini, body side molding sporty. Jadi kesannya supaya dia lebih kokoh lagi dan lebih sporty. Oke, di spionnya juga ini dia sudah dilengkapi dengan lampu sein. Kalau X-Over biasa dia belum dilengkapi. Dan mobil ini pilar A-nya unik, jadi dia seperti ada dua, satu di sini sama satu di sini. Tapi di antara pilar ini dikasih kaca supaya tidak membuat blind spot kita menjadi kecil. Jadi bisa tetap Anda bisa lihat kondisi kendaraan dari sini. Dan dia kokoh. Jadi perasaan kalau misalnya ada apa-apa mobil, misalnya amit-amit kalau terbalik atau apa ya, di bagian depan ini ya lebih melindungi kita lah dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena dia kokoh. Ini ya, jadi bahannya tulang, dua-dua ini tulang. Biasanya kalau mobil-mobil racing itu kan kalau mau balap dipasangin roll bar di dalam supaya mencegah kalau mobil terbalik atau apa-apa, ini lebih bisa melindungi. Nah, kira-kira fungsinya lebih banyak di safety. Memang sudut pandang kita sedikit agak berkurang dibandingkan biasanya, tapi safety-nya lebih dapat. Makanya dibikin kaca sebesar ini supaya kita tetap bisa lihat kondisi keadaan di samping. Tetap oke kok. Oke, kita lihat posisi kacanya, kaca depan, belakang, dan bagian kaca di bagian pilar ABC. Ini sudah seperti mobil-mobil zaman sekarang. Jadi mobil ini betul-betul bentuknya timeless dia. Mulai keluar dari tahun 2006 dan mobil ini masih diproduksi sampai sekarang. Karena mobil ini memang agak unik sendiri dia. Dia namanya cukup oke lah, dan kita bisa lihat desainnya ini. Dia mirip-mirip seperti mobil Swift dan mobil-mobil Eropa lain desainnya, karena mobil ini desainernya itu adalah orang dari Italia, bangsaan Italia. Saya lupa namanya, nanti coba saya cari nanti. Tapi setahu saya yang desain ini adalah orang Italia, desainer Italia, makanya penampakannya seperti mobil Eropa. Kalau misalnya ini logonya tidak dipasang Suzuki, mungkin dipasang mobil kayak Ford atau apa ya, mungkin kesannya ya pas dengan mobil Eropa. Makanya di luaran sana ada yang namakan Suzuki Maruti. Nah, itu. Oke, kita lihat kaca belakangnya sudah ada rear wiper dengan defogger belakang dan dilengkapi dengan high mount stop lamp. Untuk tipe RC1 ini juga sudah dilengkapi dengan rear spoiler sporty. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, ini emblem X-Over-nya. Dan kemudian bagian bumper belakangnya dia lebar seperti ini. Jadi kesannya betul-betul berotot. Ya. Dilengkapi dengan kamera sensor parkir dan
skid track bagian belakang. Skid tracknya pun tipe RC1 dia agak beda dengan X-Over biasa. Dia modelnya seperti ada 4 kotak seperti ini, dan kotak-kotak agak beda. Dan satu lagi, lampu belakangnya untuk tipe RC1 facelift dia sudah LED. Lebih cakep kan? Jadi kalau X-Over biasa dia beda, dia tidak LED, ini LED. Jadi dibikin memang ya lebih, selain lebih tampilannya lebih racing, lebih sporty, kemudian lebih elegan sekali ya. Oke, di bagian atasnya juga untuk semua tipe dia dilengkapi dengan tanduk atas, roof rail yang kuat kokoh ini. Jadi siap untuk dipasangin roof rack, untuk taruh box di atas yang besar pun dia betul-betul kuat. Tapi kalau nggak salah di X-Over yang paling rendahnya itu yang namanya Crossroad, kalau nggak salah ininya nggak ada, ini roof railnya nggak ada. Dia adanya cuma di X-Over sama yang di tipe yang RC1 ini dia ada. Oke. Dan untuk tipe RC1 ini velgnya sudah ring 17, model bintang seperti ini, dual tone. Jadi di zamannya dulu velg-velg dual tone ini dan model bintang ini betul-betul sangat disukain karena memang ciri khas racing. Dia punya profil ban juga 215/55. Jadi kenampakannya dia pertama lebih padat. Nah, dia padat kan? Ini bisa kita lihat juga jarak dari bagian belakang ban belakang dengan ujung damper serta tingginya dibikin modelnya seperti ini dia. Jadi miring seperti ini dan tinggi, sehingga kalau mobil ini lagi jalan tiba-tiba dapat jalan tanjakan yang curam terjal, misalnya kalau di parkiran mobil dari basement mau naik ke atas itu, dia bumper ini tidak akan nyangkut dia di bagian bawah. Kalau mobil-mobil yang agak panjang ininya dan rendah, biasanya pas kita tiba-tiba naik ini, bumpernya ini nyentuh sampai ke bagian jalan, bagian dasarnya. Kalau ini dia aman, sangat kelebihannya. Begitu juga dengan depannya, ya lebih oke, lebih aman. Sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya, coba kita lihat mesinnya. Ya ini, oke, ini mesinnya guys. Untuk mobil ini dia punya talang air di dalam ini yang cukup besar. Jadi misalnya ada hujan terlalu lebat apa, dia enak dia mengalirkan air itu ke dalam, itu dia lebih oke. Kemudian posisi rongga untuk angin masuk ke dalamnya dia lebih tinggi. Jadi pada saat di sini sering kejadian mobil-mobil tuh yang ininya tidak pernah dibersihkan sehingga banyak sampah. Dan pas hujan airnya akhirnya tertampung di sini masuk ke dalam. Kadang-kadang orang bilang ini banjir dari mana ini, padahal dari sini dia. Karena ininya buntu dan kecil dia punya talang air. Mobil ini dia besar dan posisi lubang-lubang untuk udara masuk ke dalamnya dia tinggi. Jadi kayaknya sih tidak ada mungkin air sampai masuk ke dalam. Oke. Dan kondisi mesin seperti ini. Ini bagian apron-apronnya semua dia aman. Jadi khusus untuk mobil ini memang saya periksa betul-betul jangan sampai ada bekas tabrakan yang parah sampai dia menyentuh ke bagian-bagian tulang-tulangnya ini. Oke, bisa kita lihat. Jadi mobil ini dia mempunyai kapasitas 1500 cc dengan mengusung teknologi VVT-i. Jadi dia sudah menggunakan variable valve timing intelligent untuk mengontrol buka tutup katup sehingga didapatkan tenaga dan efisiensi penggunaan bahan bakar yang sangat baik. Jadi mesin ini 1500 cc dan double camshaft DOHC, ya DOHC VVT-i. Karena kalau mobil saingannya kalau tidak salah ini dia Honda Jazz itu dia masih SOHC single camshaft, dia sudah double camshaft. Fungsinya apa? Tenaganya lebih bagus, tenaganya torsinya lebih bagus. Kalau di Honda dia namanya VTEC, kalau di Suzuki VVT, kalau di Toyota Daihatsu biasanya VVT-i. Nah itulah, tapi teknologinya kurang lebih sama.
Kalau di BMW kalau tidak salah MyTech namanya. Oke, jadi ini di bagian pengontrolan olinya, dipsticknya. Ini untuk masukin olinya. Dan apabila kawan-kawan memang berminat meminang mobil jenis ini, kita harus perhatikan dulu kondisi bagian atas mesinnya. Kita bisa lihat dari dipstick atau dibuka sini, jangan sampai ada sludge atau kerak oli. Karena mobil ini dia seperti sudah mobil-mobil keluaran terbaru sekarang. Dia punya pipa-pipa kapiler untuk oli di dalam tuh agak-agak kecil. Jadi kalau mesinnya ini berkerak atau kotor, takutnya nanti kotorannya itu menyumbat pipa kapiler, akhirnya proses pelumasan di dalam mesinnya itu menjadi tidak optimal. Kalau tidak optimal ya bisa merusak komponen di dalam mesin. Dia mobil ini sama dengan mesin-mesin terbaru sekarang. Kalau bisa hindarin mobil yang banyak sludge. Kalau cabut lipstick, banyak kerak atau buka ini ada sludge, lebih bagus sih nggak usah lah. Karena nanti repot untuk bersihkan, itu agak repot. Kita mau flashing pun kadang-kadang kotorannya malah menyumbat pipa kapiler. Tidak di flashing, dibiarin kotor ya serba salah. Jadi kalau bisa dapat yang kondisi mesinnya ini bersih. Untuk olinya dia standarnya sih pakai 5W30, tapi saya pakai ini 10W30 supaya menjaga kompresinya juga biar tetap bagus. Kalau 10W40 kayaknya kekentalan, terlalu kental, kecuali sudah mobil-mobil tua dan mesinnya mungkin kurang bagus ya mungkin bisa lah, ini menurut saya ya. Tapi kalau kondisi dengan seperti ini cocoknya 10W30. Jadi mobil ini saya pakai 10W30. Oke, ini bagian radiatornya. Mobil ini juga harus dijaga mengenai radiatornya, jangan sampai ada yang bocor. Karena kalau misalnya sistem pendinginan mesinnya tidak bekerja dengan bagus, akan pengaruhi ke performa mesin juga. Oke, masalah radiatornya, akinya juga, karena mobil-mobil terbaru sekarang dia sudah elektrik, jadi akinya ini pun harus kita selalu jaga, monitoring dalam kondisi baik. Karena mobil ini sama dengan mobil-mobil keluaran sekarang, dia itu sumbernya itu dari aki juga. Akinya agak kurang bagus, dia akan mempengaruhi kelistrikannya. Kelistrikannya kurang bagus akan mempengaruhi semuanya, misalnya pengaruhi mesinnya, pengaruhi AC-nya, pengaruhi setirnya. Karena mobil ini setirnya sudah electric power steering, sama dengan mobil-mobil terbaru sekarang dia sudah electric power steering. Jadi kondisi akinya, masanya semua harus dalam kondisi baik. Gampang kok rawatnya, tinggal lihat akinya ini kalau sudah tidak bagus ya ganti, atau enggak kita cek, ada alat pengecekan akinya, kalau strumnya kurang ya ditambah strumnya, kira-kira gitu. Kemudian masalah penambahan audio system yang kira-kira mau dipasang harus disesuaikan dulu, jangan sampai kapasitas listriknya gara-gara ada penambahan audio dan sistem-sistem lainnya malah mempengaruhi hal lain-lainnya, seperti itu ya. Kemudian ini modul ABS-nya. Jadi mobil ini sistem pengeremannya, sistem safety-nya dia sudah pakai rem ABS di tempat rodanya, dan kemudian dia sudah ada dilengkapi dengan dual airbag. Jadi kantong udara airbag sudah ada di sisi sopir dan sisi penumpangnya, jadi lebih aman ya. Jadi safety-nya sudah ada sistem ABS, EBD dan brake assist serta dual airbag, dan ditambah dengan pilar A-nya double pilar A-nya, jadi betul-betul lebih agak safety. Dan yang saya suka juga dari mobil X-Over ini, jadi ruangan mesinnya ini dia lebih lapang karena bodinya itu lebih agak lebar dia. Jadi untuk perawatan, maintenance, semua apa dia lapang. Bisa kita lihat ya, lebih lapang. Dan kalau ada amit-amit, kalau ada apa-apa juga, ada benturan keras, dia lebih ruangannya agak lebih nyaman lah meredam. Karena kalau dia terlalu padat, nyoprak mesin langsung ke dalam, bahaya dia. Jadi ini seperti kondisinya ya. Ini bagian engine mountingnya, sangat simple sekali. Jadi perawatan mobil ini termasuk yang sangat simple. Untuk box filter udaranya ada di sini. Cara bukanya dengan membuka dua klem ini. Dua klem ini buka, dan di sini dia letaknya. Ini throttle body. Throttle body ini juga harus, kalau misalnya kita mau tune up, selalu kita minta dibersihkan throttle body supaya pembakarannya pun
dia bagus, jadi ruangan mesin, ruang bakarnya pun dia bersih. Oke. Untuk power steeringnya dia sudah menggunakan elektrik, jadi tidak ada menggunakan minyak power steering lagi. Dan untuk di sebagian besar mobil crossover ini, dia salah satu kelemahannya dia sedikit agak berat setirnya dibandingkan dengan yang mobil-mobil lain. Tapi kalau misalnya mobil ini betul-betul kita rawat dengan baik, menurut saya dia tidak terlalu berat kok. Seperti mobil ini menurut saya ini ringan, sama lah dengan mobil-mobil yang lain. Saya malah pernah bawa mobil CR-V generasi ketiga yang tidak power steeringnya tidak hidrolik, tapi pakai elektronik EPS juga dengan sistem elektrik juga. Dia itu kalau sudah ada perbaikan di bagian rack setirnya malah berat dan tidak respon. Kalau mobil ini kelebihannya setirnya betul-betul lembut dan responsif walaupun dia pakai sistem EPS. Oke. Kalau misalnya mobil ini kita putarnya itu setirnya sudah harus pakai dua tangan, tidak bisa satu tangan, berarti itu berat. Coba kita cek kondisi kaki-kakinya, mungkin harus ada beberapa part yang harus dibenahi. Tapi kalau misalnya kaki-kakinya kondisinya bagus, setirnya ringan kok, bisa diputar satu tangan. Jadi kalau orang bilang setirnya berat, enggak lah, mobil ini oke lah, masih termasuk ringan. Oke. Lanjut lagi. Jadi mobil ini berapa tenaganya mobil ini ya? Kalau yang suka hitung-hitungan masalah tenaga, mobil ini di atas kertas dia mempunyai tenaga sebesar 99 PS dengan torsi sebesar 132 Nm yang diperoleh pada RPM 4000. Jadi untuk tipe hatchback crossover ini sudah termasuk bagus kondisi mesin dengan tenaganya seperti itu. Oke. Mobil ini khusus yang mobil yang saya lagi review ini, dia adalah dengan transmisi manual 5 percepatan. Dia ada juga keluar yang transmisi maticnya, tapi dia 4 percepatan. Maticnya konvensional. Kalau sudah tahun, kalau tidak salah tahun-tahun 2013 ke atas, kalau tidak salah maticnya sudah CVT. Tapi coba nanti dikoreksi kalau misalnya salah. Setahu saya kalau masih tahun-tahun segini, maticnya itu masih 4 percepatan konvensional. Oke. Kalau untuk suku cadang mobilnya nih gimana bang? Ada enggak? Kalau mobil Suzuki ini selama dealernya masih ada, suku cadangnya pasti banyak. Dan mobil crossover ini pun dia ada beberapa persamaannya dengan mobil Suzuki Swift, karena pada dasarnya mesinnya sama. Jadi banyak, mulai dari yang original, yang KW1, KW2 semuanya banyak. Baik parts masalah mesin, elektrikal, kaki-kaki, bahkan body partnya pun gampang dicari. Misalnya tutup-tutup cover itu body side molding, over fender, semuanya gampang dicari. Misalnya ini cover air intake, ini semuanya gampang. Radiator, engine mounting, coil, selongsong coil, throttle bodinya pun gampang. Oke. Jadi kalau masalah suku cadang tidak usah takut. Kalau mau yang original, oke, harganya sedikit agak mahal original, tapi daya tahannya sangat lama. Yang KW1 pun ada, KW2 pun ada. Yang KW2 pun cukup bagus lah, cukup lama. Tapi kalau masalah kaki-kaki, misalnya remnya atau misalnya T-rodnya, kalau bisa sih belinya yang part asli, karena itu kan berhubungan dengan nyawa. Kalau misalnya kita lagi ngebut di jalan tiba-tiba kaki-kakinya mencong kan gawat juga kita. Oke, kira-kira seperti itu. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Oke, kita sudah di dalam interiornya. Jadi kesannya untuk mobil ini joknya itu betul-betul empuk dan tidak empuk terlalu empuk, karena kalau terlalu empuk biasanya kalau perjalanan jauh itu pinggang itu sering pegal. Tapi mobil ini dia pas, tidak keras, tidak empuk. Dan untuk mobil ini bahan joknya ini dari bahan yang kualitas bagus memang. Jadi untuk tahun-tahun segini pun jarang didapat yang
yang sudah kempes atau rusak-rusak. Bahkan di bagian pinggir ini pun ini cuma ada koyak dikit karena mungkin kalau kita pakai celana jeans turun naik tergesek di celana jeans, apalagi kita taruh dompet di sini kan, jadi tergesek terus. Bahannya ini dari kain ini yang terkoyak, tapi bahannya tebal dia, walaupun di bagian atasnya ada lecet, dia seperti masih ada lapisan di bawahnya. Tapi busanya kayak tidak kempes, karena kebanyakan mobil-mobil sekarang ininya pun sudah habis kempes, ini masih kuat. Jadi kualitas joknya ini betul-betul nyaman, posisi berkendaranya pun nyaman. Joknya ini ada setelan, selain sandarannya maju mundur, dia ada tinggi rendah. Jadi untuk orang yang agak pendek, mau biar visibilitas ke depannya agak bagus, tinggal ditarik, tarik seperti ini, dia bisa naik turun. Oke. Setirnya pun dia bisa diatur, tilt steering untuk menyesuaikan dengan posisi berkendara kita. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian instrumen lainnya pun gampang terjangkau dari tangan kita. Jadi untuk pengontrolan audionya, AC-nya, untuk menjangkau bagian kiri dan panel-panel lainnya pun lebih memudahkan kita. Oke. Dan bisa kita lihat di sini seperti yang saya bilang tadi, pilar A-nya ini dia cukup besar kokoh ya. Jadi ini ada besi 2. Jadi di dalam sini kita terasa lebih aman, lebih terlindungi dengan adanya ini. Jadi kalau amit-amit ada apa-apa, ini kuat sekali. Oke. Dan dia pun dibungkus dengan cover yang betul-betul rapi, dan ada kaca yang enak, visibilitasnya keluar ini lumayan bagus. Bisa kita lihat kondisi dashboardnya, semua plafonnya dari bahan yang bagus, rapi. Ini ada lampu bacanya, sistem tekan kiri kanan, dan ini dia punya sun visor sudah dilengkapi dengan vanity mirror, baik di sisi sopir maupun di sisi penumpang. Oke, ini ada tulisan-tulisan, nggak tahu negara mana ini, Hungaria mungkin. Ya, kemudian seat beltnya ini dia sudah sistem bisa ada high adjuster, jadi tidak fix, dia bisa naik turun untuk menyesuaikan dengan postur badan kita. Oke. Ini juga headrestnya dia masih bahan original, empuk. Ini di bangku baris pertama, bangku baris kedua pun seperti itu. Di tengah-tengahnya itu bisa kita buka untuk jadikan tempat armrest untuk di bangku belakang. Oke, kemudian ini kaca spionnya ini dia sudah day and night view. Jadi kalau malam-malam ada senter terang lampu mobil lawan dari belakang menyilaukan, tinggal kita tekan, jadi kita tetap bisa lihat di belakang tapi tidak menyilaukan. Oke, day and night view. Dan ini setirnya ini bahannya masih kulit jeruk, jadi memang masih bagus karena memang mobil ini kilometernya pun masih rendah, jadi masih bagus. Kemudian mobil ini sudah dilengkapi dengan audio steering, jadi untuk mengontrol audio tidak usah tekan-tekan di daerah sini, tapi cukup di sini aja. Jadi ada volume, ada mode untuk ganti-ganti apa gitu. Kemudian ini adalah bagian kisi-kisi AC-nya, model bulat, jadi rapih ya dia. Kalau mau tutup tinggal gini, buka tutup kisi-kisi AC-nya. Dan untuk pengontrolan AC-nya dia seperti ini. Jadi ada pengontrol untuk dingin dan panas, heater, dan untuk dinginnya kecepatan pemutaran angin dan arah semburan angin di bagian lurus ke bagian dada atau ada di kaki juga, campur. Dan ini ada untuk semacam menghilangkan embun di kaca depan, samping maupun belakang dari AC. Oke, coba kita hidupkan, kita switch on tapi tidak di start. Ini jadi bisa kita lihat untuk mobil ini, kalau misalnya dia sehat, pada saat kita switch on dia baca dulu semua sensor.
Jadi ada sensor check engine, electric power steering, bensin, sistem safety, pengamannya, aki, oli, rem, dan lampu. Dan mobil ini pun tingkat penerangannya ini bisa diatur dengan cara ini, diputar gini. Jadi ini terang sekali, ini lebih redup. Jadi kalau pada saat malam-malam kita tidak mau terlalu silau, tinggal kita redupkan. Kalau pada saat siang, kita terangkan seperti ini. Oke. Dan di bagian sini MID-nya itu banyak informasinya. Jadi mulai dari suhu mobil, kemudian kilometer, trip A, trip B, rata-rata penggunaan bahan bakar, nih ada semua di sini. Odometer semua ada dan bisa di reset semuanya. Kecuali odometer, kalau odometer memang nggak bisa di reset. Oke. Kemudian untuk yang mobil tipe facelift RC1 ini, dia punya speedometer ini, dia warnanya tidak seperti merah seperti ini, seperti head unit ini. Jadi mobil-mobil crossover biasanya dan atau sebelum facelift atau yang tipe biasa, dia tidak ada warna-warni gini, dia seperti gini aja warnanya. Nah kalau ini dia cantik, dia warna-warni. Oke, jadi betul-betul cakep. Dan mobil ini sih di bagian dalamnya ini tidak ada ribet lah, simple. Jadi untuk mengendarai mobil ini pun tidak ribet, betul-betul simple. Kalau untuk menghidupkan lampu kabut, ini tombolnya. Jadi untuk lampu DRL-nya, kita cukup nyalakan lampu kota, lampu senja, dia langsung otomatis nyala. Lampu DRL yang berada di depan, di atas fog lamp. Kalau kita mau hidupkan fog lamp dan lampu DRL, berarti ini kita tekan. Jadi lampu fog lamp, lampu DRL hidup. Oke. Kalau kita pasang lampu malam, lampu DRL di atas fog lamp tetap hidup. Oke. Jadi pada saat kita mau jalan mungkin masih senja, ya cukup segini aja, hidupkan lampu DRL, itu udah cukup terang, penanda. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan electric retractable mirror. Jadi kaca spionnya bisa lipat sendiri seperti ini. Kita tekan, dia terlipat sendiri. Oke, tekan lagi, terbuka sendiri. Untuk versi sebelumnya dia otomatis, jadi pas mesin dihidupkan dia terbuka sendiri, mesin dimatikan dia tertutup sendiri. Jadi tidak ada pengontrolan seperti ini. Sekarang dibuat pengontrolan seperti ini, jadi lebih mudah, kita bisa manfaatkan saat kapan diperlukan aja. Ini misalnya kalau masuk lorong-lorong sempit, ketemu mobil papasan, jalannya sempit, ini kita lipat supaya tidak berbenturan dengan kaca spion orang, kaca spion lawan. Itu oke. Dan tombol ini untuk mengontrol electric mirrornya, jadi posisi cerminnya, contohnya seperti ini. Untuk ke cermin kanan, berarti ini kita geser ke kanan dan kita tekan ke kiri, kanan, atas, bawah. Misalnya ini, itu tekan ini, dia bergerak. Ke atas, dia bergerak. Oke. Dan ini tombol untuk central lock-nya. Untuk mobil ini pun sistem audionya ini sudah terbilang sebetulnya sudah cukup bagus. Jadi tidak perlu tambah sama audio system, keluarkan uang untuk itu juga tidak perlu lah, karena mobil ini sudah sangat bagus. Dia sudah dilengkapi dengan speaker ini di pintu sini, kemudian tweeter di sininya juga, ini unik loh, tweeternya ada di sini, speaker dan di sini. Jadi bisa kualitas suaranya ini bisa surrounding, betul-betul bagus. Sorry. Nih, jadi speakernya itu di pintunya itu ada 4 speaker dan tweeternya itu, mulai dari pintu depan sampai pintu belakang, kecuali pintu bagasi. Jadi sorry, jadi orang yang di belakang pun bisa menikmati suara yang bagus dari mobil ini. Oke, ini masalah audionya. Audionya ini sudah bentuk dia terintegrasi dari satu kesatuan dashboardnya ini. Jadi dibikin bentuknya betul-betul rapi.
biar rata dengan dashboard ini rapi, dengan aksen chrome di kanan kiri menambah elegan. Kalau mau ganti TV bisa enggak? Bisa, ada dijual. Jadi ini dibuka, ini sebesar ini dia dibuka, kemudian diganti TV Android, ada dijual itu. Tapi saya lebih senang originalnya, soalnya kalau menurut saya pakai original itu kayaknya sih lebih oke gitu. Dan ini pun sudah lumayan lah, sudah ada radio, ada CD, ada aux-nya, sudah cukup lah, sudah cukup bagus. Kemudian untuk kelistrikannya pun kita tidak ada rubah apa-apa, karena kan ya masih standar pabrikan, lebih enak, lebih yakin. Dan ini handle giginya, handle gigi Suzuki ini bahannya ini terbuat dari karet, jadi banyak juga ini yang sudah pecah-pecah, akhirnya jadi jelek lah. Kadang-kadang diganti yang aftermarket pun jadi lucu, dia bentuknya ada yang warna-warni, ada yang warna kayu, ada yang warna aneh-aneh lah. Tapi kalau masih aslinya ada jual sih, cuma harganya agak mahal memang, tapi bentuknya kurang lebih seperti ini, yang masih karet dan masih enak. Koplingnya pun dia ringan, koplingnya. Oke. Nah, masalah setirnya coba kita tes. Nah, ini kita coba nyalakan ya. Jadi untuk mobil ini sama dengan mobil lain, untuk idle-nya yang bagus dia di bawah 1000, sekitar 650 sampai 700. Dan power steering itu bekerja elektriknya apabila mesin dihidupkan. Kalau mesin tidak dihidupkan atau indikator elektrik power steering nyala, setirnya itu pasti berat, jadi ada masalah di power steeringnya. Untuk mengeceknya gampang, tinggal kita punya alat scanner, kita scan dan bisa kita tahu masalahnya di mana. Oke, ini kita coba putar dengan satu tangan ya, ini enteng. Jadi memang kalau misalnya mobil ini power steeringnya mati atau dalam kondisi terlock di sini, dia berat sekali, nggak bisa diputar satu tangan. Tapi kalau dalam kondisi normal, sehat, kaki-kaki semua sehat, ini enak, putarnya enak, satu tangan oke. Jadi seperti itu, bahkan satu jari pun bisa ini. Nah itu, oke. Kalau jari kelingking bisa enggak? Oh bisa juga rupanya, jari kelingking juga bisa. Oke, jadi oke lah. Berikut adalah kondisi door trim-nya. Bisa kita lihat door trim di bagian sopir seperti ini. Ini ada modul untuk pengontrolan power window, central lock, electric mirror, semuanya di sini. Dan ini ada tempat untuk taruh minuman. Ini terbuat dari bahan kain. Jadi dia kelihatan lebih mewah dan lembut, jadi bukan bahan plastik, jadi tidak murahan. Oke, di bagian belakangnya juga sama seperti ini. Kita lihat di bagasinya. Nah, bagasinya seperti ini, jadi dia ada semacam tray yang cukup kuat untuk mengangkat barang juga, tapi tidak bisa terlalu berat. Kalau nggak salah mungkin ini cuma kapasitas 15 kilo mungkin ini. Ada juga orang cuma untuk penutup aja, tapi kalau ini dia kuat. Ini sebetulnya cantolannya di sini. Nah, jadi pada saat pintu mobil kita buka, traynya agak terangkat, jadi kita bisa mengakses barang di bagasi jadi lebih mudah. Oke, pada saat kita tutup, dia ngikut tutup. Nah, tapi kalau nggak mau pakai ini ya tinggal dilepas saja ininya. Dan kemudian posisi ban serepnya ini ada di sini. Nah, untuk mobil ini ban serepnya ini masih asli, jadi ban serepnya ini tipe space saver ya. Space saver itu maksudnya dibikin sekecil mungkin, tapi bisa untuk dipakai sebagai ban sementara apabila ada masalah di ban yang di luarnya. Jadi tipe space saver. Jadi kondisi ban space savernya pun bisa dilihat, ini masih belum pernah turun, jadi memang masih bagus sekali, belum pernah turun.
Dan ini kondisi tulang-tulang bagian belakang. Jadi kalau ada bekas tabrakan dari belakang, biasanya tulang di bagian belakang sini dia sudah ada kelihatan dempul-dempulan, bekas las atau apa, tapi ini semuanya masih bersih, utuh. Enak kalau beli mobil, kita punya mobil yang tidak ada bekas tabrakan dan original, karena yang original itu yang is the best. Oke, bagian bagasinya, dan ini bagian hidroliknya. Kalau misalnya pintunya sudah lemah hidroliknya, ada kok dijual ini, murah dia, tidak seberapa, tapi ini masih bagus dia, semain hidroliknya. Ini bagian tempat duduk belakang mobil, tadi belum sempat di review. Ini bagian armrestnya seperti ini, jadi cukup rapi, dan duduk di belakang pun cukup lega. Posisi kepala di atas pun cukup lega. Seperti saya tingginya 168, ini masih sangat lega, masih selisih 6 jari di atas, dan nyaman. Di sini pun dia ada untuk tempat menggantung barang. Jadi selain laci, dia ada disediakan tempat untuk menggantung barang. Cuma seat beltnya ini di bagian belakang tipe fix, tidak seperti di depan ini kan ada high adjuster, dia tipe fix seperti ini. Dan untuk mengambil barang dari bagasi belakang itu kita tidak perlu buka pintu belakang, bisa kita akses dari sini, buka dari sini dan ambil ke belakang. Oke. Kadang-kadang kita butuh situasi seperti itu. Kalau misalnya pas hujan atau keadaan sekitar kurang aman atau apa, kita mau ambil sesuatu dari belakang, kita jangan keluar dari mobil, cukup dalam mobil aja bisa kita ambil. Itu guys. Untuk mobil ini karpet dasarnya masih yang original, jadi memang sengaja tidak dilapis dengan bahan yang semi kulit itu, karena pengalaman saya kalau ada dilapis seperti itu kadang-kadang malah kotoran masuk di sela-sela situ, nggak bisa kita bersihkan. Tapi kalau ini dia lebih gampang kita bersihkan pakai vakum. Kemudian kalau misalnya ada tumpahan air atau apa, kan biasanya kalau ada lapisan kulit itu kalau masuk di sela-sela kulit itu kita nggak tahu, dan airnya jadi terperangkap situ, jadi susah kering karena ada dilapisin sama bahan plastik kulit gitu. Tapi kalau kayak bahan aslinya gini, kalau misalnya tumpahan air, nanti pas dibiarkan kan dia kering, jadi pas kering jadi dia tidak meninggalkan genangan di bagian plat besi di bagian bawahnya. Karena kalau airnya terlalu lama di plat besi bagian bawahnya, walaupun mobil itu ada anti karatnya, nanti takutnya lama-lama karatan keropos juga. Jadi lebih bagus dibiarkan seperti ini, jadi kelihatan kita kalau ada genangan air, segera kita langsung ambil tindakan supaya tidak membuat karat di bagian dalam mobil, dan mobil itu menjadi lebih aman dan terawat. Itu menurut saya, cuma ya kembali lagi ke selera orang. Ada mungkin yang senang, oh itu bagus pakai karpet itulah, ya silakan gitu kan, kalau mau pakai itu silakan. Cuma memang ya bersihkannya harus sering dilihat-lihat, dan apalagi kalau sudah sobek-sobek atau koyak-koyak, wah itu pertama untuk tempat masuk kotoran di bagian sobeknya itu dan mengganggu pemandangan. Kalau karpet ini bagus lah, cuma memang ya perawatannya harus, kita jangan jorok lah di dalam mobil supaya mobil itu tetap bersih. Baik, demikianlah kira-kira review masalah mobil ini, dan pengalaman menggunakan mobil ini adalah cukup menyenangkan. Sebelum ini saya pernah pakai yang tipe X-Over, di bawahnya itu sudah sampai perjalanan waktu pas liburan Idul Fitri, sampai perjalanan sekitar 2000 kilo dan tidak ada kendala, sama sekali tidak ada kendala apa-apa, baik pada kaki-kaki, mesinnya, AC-nya, semua dia oke. Mobil X-Over ini termasuk sangat layak untuk dimiliki, dan fun to drive, enak untuk dikendarai. Oke. Tapi intinya satu, ya kita harus rajin-rajin merawat mobil ini, karena kalau mobil sebagus apapun, walaupun tahunnya masih muda pun, kalau tidak dirawat ya pakainya pun tidak enak. Tapi kalau mobil yang tua, kalau misalnya dirawat dengan baik, pakainya wah nyaman, betul-betul nyaman. Dan mobil ini pun enak, dia
peredamannya di dalam pun enak. Jadi suara bising kendaraan dari luar, suara dari parking block, semua tuh apa-apa dia senyap di dalam. Pokoknya termasuk oke lah mobil ini. Tidak salah ini kalau diproduksi global dan dipakai di banyak negara di Asia maupun di Eropa. Oke. Dan untuk mobil ini mungkin ada yang berminat juga ingin memakai mobil ini karena mungkin lihatnya dia tidak pasaran, bentuknya pun bagus, konsumsi bahan bakarnya pun irit. Nah, boleh mobil ini mau kami jual juga. Nanti masalah harganya berapa bisa nanti langsung chat ke nomor WA saya yang terletak di bawah. Tapi untuk harga-harga pasaran mobil tipe X-Over tipe RC1 ini bisa kita lihat juga di YouTube yang ada atau enggak di marketplace seperti OLX. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi di situ ada gambaran harganya. Karena harganya ini, pertama harga mobil bekas ini sangat tergantung dengan kondisi, pajaknya, mesinnya, power steeringnya, bodinya banyak dia. Rentang harganya itu bisa sampai mau 10-20 juta selisih harga kondisi mobil yang istimewa, sedang-sedang, yang biasa-biasa aja gitu. Nah, dan yang banyak PR, nah itu bisa selisih sekitar mau 20-an 30 juta gitu dah. Tapi tentunya kita ingin mencari mobil yang siap pakai. Andaikan ada PR ya dikit-dikit lah, wajar lah. Karena kalau banyak PR-nya pertama pusing juga dan kemudian malah bisa lebih mahal kita keluar uangnya. Dan satu lagi, selama pakai tidak nyaman. Nah, kira-kira itu. Oke, jadi demikian. Terima kasih.